Perkembangbiakan pada manusia. Nah, perkembangbiakan pada manusia itu terjadi secara generatif. Generatif itu terjadi antara peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Yang kedua ada perkembangbiakan tumbuhan. Nah, perkembangbiakan tumbuhan itu juga dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, perkembangbiakan secara vegetatif dan perkembangbiakan secara generatif. Perkembangbiakan secara vegetatif itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, perkembangbiakan secara vegetatif alami dan perkembangbiakan secara vegetatif buatan. Selanjutnya, perkembangbiakan secara vegetatif alami yang pertama itu ada membelah diri. Nah, tumbuhan yang berkembang biak secara membelah diri disebut dengan tumbuhan belah. Contohnya seperti ganggang biru. Yang kedua dengan cara spora. Nah, spora itu biasanya terjadi pada tumbuhan jamur, paku, dan lumut. Yang ketiga tunas. Tunas itu biasanya terjadi pada tumbuhan pohon pisang. Yang keempat ada umbi. Nah, umbi itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada umbi akar, kedua umbi batang, ketiga umbi lapis. Kemudian yang kelima geragih atau stolon. Nah, geragih itu merupakan batang yang tumbuh menjalar di atas atau di bawah tanah. Yang di atas permukaan tanah contohnya itu pada RBI. Kemudian yang di bawah permukaan tanah contohnya pada rumput tepi. Yang keenam ada akar tinggal. Nah, akar tinggal itu disebut dengan rizoma. Rizoma itu merupakan bagian batang yang tumbuh di dalam tanah. Selain kunyit dan lengkuas, tumbuhan yang berkembang biak dengan akar tinggal itu contohnya seperti rumput, jahe, temulawak, dan kencur. Selanjutnya perkembangbiakan secara vegetatif buatan. Yang pertama ada mencangkok. Nah, pembiakan dengan cara mencangkok itu hanya dapat dilakukan pada tumbuhan dikotil. Contohnya pada tumbuhan jambu. Yang kedua dengan stek. Nah, stek itu merupakan pembiakan yang dilakukan dengan cara memotong batang tanaman induk yang telah tua. Contohnya pada stek batang singkong. Yang ketiga merunduk. Merunduk itu merupakan menimbun bagian cabang yang tumbuh memanjang di permukaan tanah. Yang keempat ada menempel atau okulasi. Okulasi itu merupakan menempelkan batang yang memiliki tunas pada pohon lain yang sejenis. Perkembangbiakan secara generatif. Nah, perkembangbiakan secara generatif terjadi pada tumbuhan yang mempunyai bunga. Perkembangbiakan generatif itu diawali dengan proses penyerbukan. Selanjutnya perkembangbiakan pada hewan. Yang pertama ada membelah diri. Nah, hewan yang berkembang biak dengan cara membelah diri pada umumnya itu merupakan hewan yang bersel satu. Contohnya seperti hewan amoeba. Yang kedua tunas. Di sini contohnya hewan hidra. Yang ketiga dengan cara fragmentasi. Hewan yang berkembang biak dengan cara fragmentasi itu contohnya seperti cacing pita atau cacing planaria. Yang keempat dengan cara bertelur atau ovipar. Contohnya itu seperti ayam, penyu, kupu-kupu, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima dengan cara melahirkan atau disebut dengan vivipar. Contohnya ada hewan kelelawar, paus, kambing, dan lain sebagainya. Yang keenam ovovivipar atau bertelur melahirkan. Contohnya itu seperti hewan hiu.